Padahal tuh padahal nyari-nyari perkara aja lu. Pengen apa sih lu? Ini kalau Pak Adel lihat bisa laporin kalian loh. Gak ada yang majak kan dari dia laporin ke baris krim. Apalagi komen kayak gini. Setelah terjadi kenakalan remaja, anak-anak nakal ini ada program dari Jawa Barat untuk dimasukkan ke barat. Itu program yang sangat luar biasa. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya ada video kumpulan netizen yang merespon tentang Adel Setiawan, Bapak Adel Setiawan ya, atau Pak Adel Setiawan ya, sebutannya seperti itu. Pak Adel Setiawan yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Baris Krim, dari Komnas lari ke Baris Krim, terus nanti apalagi kita tunggu saja. Tapi mungkin nanti ada Pak Adel Setiawan yang dilaporkan rame-rame 50 juta warga Jabar melaporkan Adel Setiawan, mau gimana coba. Dan ini ada video-video tentang tanggapan-tanggapan dari netizen. Seperti apa kita tonton bersama, let's go. Uang rakyat, hasil keringat pajak, sawah, ladang, dan tenaga buruh selama ini bisa hilang tanpa jejak. Tapi sekarang Jawa Barat guncang sistem. Gubernur Kang Deddy Mulyadi teken gebrakan besar. Semua uang masuk dan keluar harus digital, e-budgeting dan e-voting. Bukan cuma aplikasi, ini revolusi moral yang selama ini main kotor. Siap-siap dibuka aibnya di layar sistem. Uang rakyat nggak bisa lagi dimasukkan ke kantong pribadi sambil senyum di balik meja. Siapa yang paling ketakutan sekarang? Mereka yang biasa ngatur anggaran, tapi bukan buat rakyat. Mereka yang pesta saat rakyat makan garam. Kang Deddy nggak cuma pasang sistem, beliau pasang hati dan nyali demi rakyat Jawa Barat. Demi amanah, demi akhirat. Ini bukan pencitraan, ini langkah nyata. Kalau kamu pejabat, pemimpin, wakil rakyat, belajarlah dari Kang Deddy. Belajarlah jujur, belajarlah adil. Karena jabatan itu sementara, tapi hisab di akhirat kekal. Tinggalkan cara lama, tutup pintu korupsi, bangun jalan untuk keberkahan. Jangan cuma duduk di kursi empuk sambil lupakan cerita rakyat. Ini masa depan Indonesia kita. Ini masa depan anak-anak kita, dan ini akan tercatat di dunia dan di langit. Saudaramu di kampung, tek wakil rakyat yang masih cuek, kasih tahu mereka zaman gelap anggaran udah tamat. Sekarang waktunya terang dan jujur. Like kalau kamu lelah lihat uang rakyat disalahgunakan. Tek pejabat yang masih belum paham arti amanah. Share video ini ke seluruh grup WA keluarga di kampung. Setuju gak kalau sistem ini diterapkan ke seluruh Indonesia? Assalamualaikum. Sampurasun kanggo warga masyarakat Jawa Barat. Wow, Gubernur Jawa Barat lagi-lagi nggak luput daripada bisikan-bisikan kiri dan kanan. Itu biasa. Risiko ketika ada pemimpin kepala daerah seperti Bapak Haji Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang tegas, bijak, tanggap, peka serta bertindak, nggak luput daripada kiri dan kanan yang mungkin merasa risih, merasa nggak nyaman, merasa terganggu. Itu biasa. Terlepas itu titipan atau orientasinya seperti apa, itu soal lain. Prinsipnya saya akan kawal, saya akan mengikuti perkembangan hal ini. Walaupun saya melihat dikesankan ada logika hukum yang diabaikan. Kalau memang laporannya itu ada undang-undang perlindungan anak, artinya mesti ada kejadian dulu, mesti ada yang mengalami dulu terhadap anak-anak yang mengikuti daripada barak militer itu sendiri. Apalagi yang melaporkan tidak mengalami apapun, termasuk anaknya pun tidak ikut pendidikan daripada barak militer. Artinya pure adalah berangkat laporan tadi ke Baris Krim adalah undang-undang perlindungan anak. Kalau berangkatnya itu akan lebih tepat KPAI, bos. Kenapa? Dikesankan juga pembiaran, ada tawuran, ada ini, ada itu. Harusnya yang peka, sigap, tanggap itu adalah KPAI. Lalu, apa yang dilakukan oleh gubernur saat ini? Itu berangkat kepedulian, kepekaan, prihatin, maka dianggap tepat beliau sebagai gubernur untuk dirangkul, dibawa ke barak militer untuk melahirkan anak-anak generasi bangsa yang tangguh, yang berkarakter tentunya. Yang kedua, saya melihat aman-aman aja tuh, bahkan keluarga daripada anak-anak kita, adik-adik kita nyaman, aman, banyak berterima kasih, bahkan banyak yang berdoa-doa mendaftarkan diri. Artinya apa yang dilakukan oleh gubernur itu banyak
keterimanya oleh keluarganya, cukup terbantu keluarganya. Ya intinya apapun Anda melaporkan Gubernur Jawa Barat ke Barreskrim itu sah-sah saja, sah-sah saja. Logikanya nggak mungkin Gubernur menyikapi ini, menindak hal-hal seperti ini kalau tidak ada dikesankan pembiaran. Sekali lagi, karena pembiaran itulah makanya Gubernur ambil sikap untuk badan militer terhadap anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak kita itu adalah generasi-generasi penerus setelah kita. Harus diselamatkan, bos. Harus cari sekarang, dikuatkan fondasinya. Saya nggak ngerti. Anda nggak ada angin, nggak ada hujan melaporkan ke Barreskrim daripada Gubernur. Anda kemana aja selama ini? Kalau mau saya pertegas lagi, ketika ada temuan-temuan yang memang tidak pantas kita lihat, anak-anak di jalanan, tawuran dan sebagainya, harusnya Anda disitulah bertindak, sampaikan ke KPAI. Itu lebih tepat. Kadang-kadang di kita ini serba salah. Ada seorang pemimpin yang tepat, dapat support daripada masyarakat Jawa Barat, umumnya rakyat bangsa Indonesia, selalu digoreng-goreng, selalu dicari-cari masalah-masalah. Saya cuma mengingatkan aja ya, saat ini saya bicara tidak untuk siapapun, tapi paling tidak saya menganggap ini tepat apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini. Tentu kita juga secara yuridis akan ambil tindakan juga. Anda kan sudah melaporkan ke Barreskrim, ya kan? Dasarnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal yang Anda sebutkan tadi. Tapi tadi sekali lagi saya pertegas, harus ada dasar, harus ada kejadian dulu. Anda kan tidak mengalami apa-apa, anaknya tidak ikut pendidikan, anaknya tidak di barak militer. Kecuali Anda mengalami anak Anda misalnya di ini, di itu, ya apa-apakan misalnya, itu soal lain, ya kan? Ya artinya kan Anda juga sama aja. Aduh bos, itu barak militer, yang beri itu bukan Hansip, ya, bukan Pol PP, mohon maaf, TNI bos. Di sini barak militer, para pelatih meletakkan sebagai orang tua terhadap anak. Saya belum melihat itu ada hal-hal yang menonjol, hal-hal yang sifatnya itu kurang pas. Normal-normal aja. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini, khususnya di barak militer, baik yang mendukung. Emang senang kita melihat anak-anak tawuran, udah bawa sajam, bawa samurai, bawa apa, udah ngobat dan sebagainya. Apa nggak prihatin? Siapapun yang mendukung hal ini, sama halnya kita adalah mencintai, menyayangi anak-anak kita untuk melahirkan anak-anak yang kuat fondasinya. Tetapi sebaliknya, siapapun yang tidak mendukung, sama aja kita membiarkan anak kita menjadi preman ke depan. Lihat aja bintik-bintik yang sedang tawuran dulu sebelum Haji Deddy Mulyadi, di mana-mana tawuran sehingga menimbulkan korban nyawa. Harusnya siapa yang berperan dalam hal ini? Ya KPAI. Ini sekali lagi ada yang peduli, peka, masih juga digoreng-goreng, masih juga diganggu. Intinya KDM tidak sendiri. Itu sajalah ya. Silakan, Anda ada upaya, kami akan mengawal, kami akan mengawasi sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak nakal, remaja nakal dimasukkan ke barak. Bagaimana komentar Anda, tanggapan Anda secara saintifik dengan perspektif hasil riset ini, melihat apakah kebijakan memasukkan remaja ke barak itu tepat atau tidak? Terima kasih. Baik Pak Aris, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai akademisi di ilmu keluarga dan perkembangan anak, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika peran keluarga di sini tidak berjalan dengan baik, tidak ada dukungan emosional, tidak ada kasih sayang, maka anak akan terbentuk
hatinya itu menjadi keras. Disitulah terjadi kenakalan remaja. Anak-anak nakal ini ada program dari Jawa Barat untuk dimasukkan ke Barat. Itu program yang sangat luar biasa. Karena anak-anak yang memang sudah keras hatinya, tidak tahu harus bagaimana orang tuanya, itu harus ada intervensi yang lebih advance. Karena kalau kita lihat bagaimana Bapak Gubernur yang memiliki program tersebut mendatangi Barat tersebut, memeluk anak-anak yang nakal, itu anak-anak bisa nangis. Kenapa? Karena kebutuhan dia mendapatkan dukungan emosional yang harusnya didapatkan di rumah, dia tidak dapat, dia dapat di Barat. Jadi kenapa ini anak nakal? Karena sebenarnya dari hulunya ini tidak baik saja. Berdasarkan teori perilaku Pak Jen, 21 hari seseorang itu ketika ada pendampingan, ketika ada pelatihan, itu bisa merubah perilaku seseorang. Bapak Gubernur punya program 6 bulan. Jadi bayangkan 21 hari aja pendampingan bisa merubah perilaku seseorang, apalagi 6 bulan. Pak Adel Setiawan ini baca komennya nih, ngeri kali, aku takut bacanya. Aku udah berapa kali dah, udah berapa kali. Ini aku makan makaroni bantal dari Bang Snack, enak banget nih. Rasa pedas daun jeruk. Adel terkodel-kodel nyari-nyari perkara aja lu. Pengen apa sih lu? Ini kalau Pak Adel ngeliat bisa laporin kalian loh. KDM aja, Kang Deddy Mulyadi aja laporin ke Baris Krim. Apalagi komen kayak gini. Namanya Adel, Pak Adel Setiawan, bukan Adel terkodel-kodel. Salah. Gimana sih kalian? Apa? Pedas daun jeruknya, yo, hijau-hijau ternyata, hijau-hijau. Dia nagih, pedas juga, ternyata. Tapi pedas itu cepat hilang gitu. Jadi nagih terus. Jangan salah ya. Makaroni bantal dari Bang Snack, jangan salah pilih loh, banyak merek loh. Ada juga ini. Ini makaroni bantal dari Bang Snack yang rasa jagung manis. Ada juga nih. Dia renyah tapi nggak terlalu keras, jadi langsung hilang gitu, langsung nyes gitu. Dan harganya lagi murah banget. Lagi murah banget. Kalau nggak percaya cek di keranjang kuning sekarang kan dapat harga berapa? Langsung borong kan. Percaya sama aku, nggak akan stop makan, langsung lanjut terus. Oke, salamnya buat Pak Adel. Penting besok kita menang lawan LG ya. Prediksi 2-1. 5 Rusia menang. 2-0 aja, Pak. 1-0. Tentang Kang Deddy Mulyadi, apakah benar sudah diprediksi oleh Prabu Siliwangi? Saya mau bacain Uga Wangsit Siliwangi. Kalian dengerin dan simak apakah ada kecocokan. Tapi ini pakai bahasa Sunda ya, karena Uga Wangsit Siliwangi ini hidup di Pantun-Pantun Bogor. Saenggeus naikkeun pamimpin tina hulu banteng, tuluy naikkeun pamimpin make hulu manuk titironan, datang Raja Gagah bagi-bagi duit. Kan geus teu sabar nungguan wayah anak banteng ngamuk nguap ngawi. Nah, kalau kita pakai prinsip cocokologi ya, saenggeus naikkeun pemimpin tina hulu banteng, artinya sesudah naikin pemimpin dari kepala banteng, kalian cocok-cocokin aja lah yang kepala banteng itu siapa ya kan. Tuluy naikkeun pemimpin pakai hulu manuk titironan. Nah, kemudian mengangkat seorang pemimpin raja yang menggunakan kepala burung titironan. Titironan itu apa ya, yang nggak seperti asli gitu ya. Nah, kalian juga bisa cocokologi aja lah ya. Datang Raja Gagah bagi-bagi duit. Nah, Raja Gagah bagi-bagi duit kira-kira siapa? Yang suka dibilang raja siapa? Kan geus teu sabar nungguan wayah, artinya udah gak sabar nungguin waktu anak banteng ngamuk muat ngawi. Nah, anak banteng kira-kira siapa? Apakah yang begini? Anak Suranok tukang bakso atau yang mana? Itu namanya cocokologi. Tapi Uga Wangsit ini bukan saya yang buat, ini dibuat oleh leluhur kita pada masa Siliwangi. Kang Deddy minta KPAI beri solusi anak nakal, tanggapan Ibu? Tugas kami hanya mengawasi. Mengawasi apa, Bu? Mengawasi uang. Ya, begitulah video-video kumpulan dari netizen ya yang saya tampilkan hari ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Bebas kalian mau komen segimanapun. Yang penting tetap menjaga kata-kata yang menurutnya tidak sopan atau tidak pantas dan tidak layak ya. Takutnya nanti menjadi spam. Oke, bicara tentang Bapak Adel Setiawan ya.
banyak sekali memang yang menyebut Adel Sarkodel, ada Adel Markudel, ada di komentar di video-video saya ya, banyak sekali yang menyebut Adel Markodel lah yang seperti itu ya tadi ya, karena ya memang sangat bikin gemes dan bikin resah masyarakat. Ada beberapa orang yang memang mendoakan Pak Adel ini ya, mendoakan yang jelek-jelek juga ada ya, karena saking gemesnya netizen ya melihat kelakuan Pak Adel Setiawan ini ya. Kita bayangkan aja Pak Adel Setiawan ini bisa melaporkan seorang gubernur, apalagi netizen ya. Netizen nih harap hati-hati nih komenannya nih, nanti dilaporkan ke Bareskrim, gubernur aja dilaporin apalagi netizennya. Ngeri gak sih Adel ini? Berarti kan sangat kuat sekali, merasa sangat kuat ya, padahal penduduk Jabar 50 juta lebih pendukung KDM ya. Coba aja kalau pendukungnya KDM semuanya melaporkan Adel Markodel, bagaimana nasibnya kira-kira ya? Silahkan kalian komen di kolom komentar apa yang akan kalian lakukan sebagai pendukung KDM atau pengikut KDM atau orang yang mengagumi KDM yang mensetujui program-program dari KDM tentang para militer ini. Silahkan komen di kolom komentar. Sekarang cukup sekian video saya kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Ya, pesan yang terakhir adalah jaga diri kita selalu menjadi waras, tetap waras ya. Karena waras itu adalah hal yang terpenting. Oke, sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.